Selamat siang pemirsa Creative People, masih bersama saya Alvis Satrio Jati dalam program andalan saya pastinya ya. Di program Fantastic Show. Nah, kali ini kita ada nih bintang tamu yang sangat kreatif, inisiatif, bisa mengembangkan usaha sendiri dan dia juga mempunyai gelar sebagai guru untuk mengabdikan di salah satu SMA swasta di Kota Semarang. Nah, untuk lebih lanjutnya kita tanya saja langsung ya. Jati Widya. Yuk, ngobrol-ngobrol asik dulu ya. Selamat siang, Mas. Selamat Oh siang iya, juga ya. kebalik ya. Ini kebetulan Jati ini adalah tetangga saya. Dia saya ajak karena dia juga berperan dalam memajukan kreativitas anak muda. Wih, Saya sering melihat dia berjualan CD-CD, tapi bukan CD yang di pinggir Sidi. jalan ya. Oke. Eh, Nah, Jati Widya ini adalah seorang guru SMA di salah satu swasta SMA di swasta Semarang di ya. Semarang ya, bener. Di SMA pakai merek boleh ya ini. Boleh, Saya boleh coba lah. SMA Mataram Semarang Mataram saya. enak kayak Mataram tuh yang makanan itu yang Ya, sering lumpia, oh pokoknya lumpia ya. kalau kalau Mas Afid mau deket sama anak SMA yang bajunya dikeluarkan yang tampilannya ganteng-ganteng itu SMA saya. Oke. Tapi saya kemarin saya habis putus sama Raisa, jadi nggak Aduh, bisa move on. Asik. wah ini berat nih kayaknya Mas nih. Eh, Gimana sih Jat awal mulanya merintis membuka perpustakaan sederhana atau yang sering disebut minimalis library? Oh iya, minimalis library itu konsep saya sebenarnya sih perpustakaan yang nggak ribet ya. Jadi perpustakaan itu saya taruh di kamar saya, kasurnya kamar saya ilangin mas. Nah pokoknya saya nggak ada tempat tidur, yang penting koleksi-koleksi saya bisa tidur di dalam Asik kamar saya. ya. Nah terus apa tadi lupa saya. Eh, apa saja sih yang mendirikan tuh bagaimana gitu loh Oh ya, ceritanya? dari dulu saya masuk kuliah di PGRI Semarang tahun 2012. Nah, di situ saya mulai baca-baca, akhirnya bukunya banyak nih, Mas. Nah, bukunya banyak kalau di loake yo eman-eman ya. Terus saya susun aja rak-rak di dinding-dinding, tempel sana, ya udah baca aja sendiri. Nah, terus lama-lama temen ada yang bikin skripsi, Jat, aku mbok silangi buku sih yang ini. Nah, kebetulan saya ada, tapi saya nggak kasih kesempatan mereka untuk pinjam dibawa pulang. Jadi mereka harus dibaca di tempat itu sambil entah sambil rokok lah ngopi, yang penting bukunya jangan sampai dibawa pulang. Itu kalau ada pengunjung cewek tuh tetap dimasukin kamar ya. Waduh, itu pertanyaan yang sedikit sensitif ya mas ya, bisa Tapi di lah bapakmu kan RT lah, nah aku digeruduk berapa oh bapakmu iya, piye nggak cewek lupa. itu. Kalau boleh aku tahu juga nih, eh di perpustakaan itu ada buku apa aja sih? Oh ya, saya kebanyakan koleksi literatur seperti buku biografi apa namanya pemusik, ada Titi Puspa dan kawan-kawan juga. Saya lebih concernnya ke buku musik-musik sama tokoh-tokoh dunia. Nah, ada juga sih yang sastra-sastra tapi nggak begitu banyak. Gak ada kayak buku pelajaran tentang ini nih pelajaran tentang Indonesia banget nih kayak ini. Oh, Tentang ada. masalah sejarah-sejarah Iya, kayak gitu ya. ada juga sih pelajaran yang mengenai tentang budaya, tentang apa itu Indonesia tuh sejarahnya gimana sih kok bisa jadi negara kesatuan republik itu. Nah, seperti itu ada. Wow, luar biasa banget ya nih Jati ini masih muda, umurnya baru 23 tahun Wih, sudah menjadi seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA swasta di Kota wah, Semarang. Patut kita alhamdulillah. beri tepuk tangan dulu. Oke, thank you. Ngomong-ngomong nih Jat, udah berapa lama sih perpustakaan tuh berdiri? Sejak 2012 sampai sekarang 2017, berarti berapa ya? 5 tahun. Ah, iya, Lima sekitar tahun. gituan. Itu dari SMA. Mentas SMA ki bosone apa Mas ya, lulusan Lulusan. SMA. Eh, Ki mentas, pokoknya mentas sik. ki. Emang kalau masih SMA udah mudeng band-band kayak gitu ya? Saya saya SMA mending mending ngeband Mas timbang nggowo pacul tawuran, nggak enak, enak kita ngeband aja. Dulu waktu zaman aku SMA tuh
eh tawuran. Terus itu kayak gimana ya? Kalau aku ngomong nggak enak sih, aib Wih, sih. Dulu kalau minuman Semarang sih oeng oeng ya. Terus juga ada tawuran tuh berantem berantem aja sih. tapi Normal lah pernah anak pernah SMA. kebacok Mas ya? Apa? Pernah Ah, kebacok iya, ya? kebaca hati saya Aduh. direbut sama Hamis Daud ya. Oh, by the way, yang dibawa apaan sih, Jat? Yang dibawa ada tisu Oh, Mas. Oh bukan enggak, itu. yang ini ya. Itu Oh ya. tisunya tisu Ini muka. ada Bisa vinil. nggak sih liatin ke Oh pemirsa itu bisa apa sih bisa. dan Ah jelasin tuh. ini nih teman-teman, ada vinyl The Doors. Mungkin ada yang penasaran itu isinya apa sih? Vinyl tuh apa? Nah, vinyl itu adalah cakram padat. Hati-hatilah. Nah, bentuknya kayak gini Hmm, teman-teman. istimewa Nah, banget jadi ini nih. bisa set set B, satu satu bagiannya ini ada 6 lagu. Nah, ini dari vinyl 12 inch The Doors, judulnya Waiting for the Sun. Menunggu matahari. Nah, Kalau itu CD-nya terus tuh apaan tuh? apa? CD-CD-nya. CD, Kaset ya? kaset Ah, ya. kaset. Aduh, CD. Ini kaset Keingetnya CD seneng yang seneng lain. seneng The Beatles, Mas. Oh, iya sih The Beatles, saya paling seneng The Beatles. Nah, mumpung Hey ini. Jude. Tapi sayang lagunya Hijut nggak di sini nih. Oh, nggak ada ya. Ini album Beatles yang titlenya Revolver. Ini Hmm. album yang paling the best Mas dari sepanjang Heeh. Beatles itu produksi ya. Dari aransemennya, terus improvisasi efeknya atau vokal dari Lennon sendiri. Nah, yang paling the best ini. Nah, itu kalau yang apa namanya? Buku-bukunya tuh buku apaan aja tuh? Oh, ini buku Oasis Mas. Oasis bukan Ora Tanduran Mas ya. Oasis tuh yang dimakan pinggir jalan tuh ya? Apa sih Yang Mas? ditusuk-tusuk tuh loh. Sosis. Oh Sosis alah ya ya Allah. Allah. Bu, Sosis kok Mas ngomong aku rak Oasis ya. mudeng ndasku jotosi Oh Mas ya, ki ora aja mudeng engko aku. diseneni engko. Ini Oasis Mas. Hmm. Ini Oasis ini tentang dokumentarnya Noel sama Liam. Nah, tapi ini tentang kisah-kisah dia bentuk sih. Cuman singkat-singkat aja. Oh, diliatin dong dalamnya isinya apa aja gitu Oh, loh, biar tahu nih pemirsa isinya dalamnya. kayak gini loh, nggak yang warnanya gelap-gelap gitu Oh, loh. ini Nah, dalamnya ternyata ada dalamnya tuh foto warnanya putih, nggak yang foto bapaknya gelap. Liam lagi ngedrum. Nah, Heeh. Ini bisa nih kamera buat difokusin nih ke gambarnya nih, ya. bisa diliatin, dilihat, nah dibuka, nah. Itu satu halaman emang satu doang ya itu ya? Oh ya. Oh, itu aduh aduh. Nggak usah lah. Ada gambar yang saru. Aduh, saru itu yang bikin enak banget ya. Enak maksudnya enak banget tuh buat ditolak. Diliatin ke anak-anak tuh nggak Oh boleh iya loh. iya 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 Apalagi iya kita iya. siaran tuh anak muda tapi tetap Hmm, mengembangkan jiwa anak sopan muda santun Mas apa ya. Kak? Pokoknya jiwa yang berpikir lebih logis lah ya. Oh ya. Mas. Terus? Eh, nah, berhubung saya suka nih sama The Beatles. Mm-mm, Itu kan barang-barang yang sangat susah banget ya mm-mm. didapetin. Eh, kalau boleh tahu itu gimana sih ceritanya? Nah, Stop, oh gitu. tapi Kita bakalan dijawab setelah yang satu ini. Tetap oke di oke Fantastic oke Show. oke oke. Hola permisa, masih bersama saya Afid Satrojati dalam program acara Fantastic Show. Masih bersama Mas Jati atau yang saya sering sebut panggilan di rumah Jati biasa aja sih. Masa sih ya? Jat, berhubungan tadi sama pertanyaan aku sebelum break tadi ya. Heeh. Itu kan CD-CD nyarinya susah banget ya. Itu Mm-mm. gimana sih Jat cara menemukannya?
Nah, kalau untuk yang CD atau yang kita biasa sebut compact disc ya, saya itu bekas dari bapak Mas. Nah, Coko Pak Kadi kenal tuh gue, Oke. tonggoku. Nah, dari bapak Mas. Nah, bapak ngumpulin CD, nah lalu diwarisin sama anaknya. Nyokile, wis ngrungokke iki we timbang kowe dolanan sing rak genah. Nah, itu. Emang bapak emang bener bapak itu suka koleksi barang-barang CD terus Heeh. majalah kayak gini. Bapak saya sih bukan maniak koleksi CD musik, cuman beliau suka musik keroncong, dan musik keroncong itu jiwa musik dari ibu bapak yang kebetulan bapak penyanyi dan ibu pemain harmonika Mm. nular ke saya. Nah, saya akhirnya ya mau nggak mau ada jiwa seninya, seni musik. Nah, Kalau udah boleh tahu nyangkut. pegang apa sih? Oh, Saya jujur kalau dalam band itu saya pegang pemain laundry karpet panggung, Mas. oh, ini sih. Enggak, saya biasanya Mm, pegang drum, Mas. drum. Pegang drum tapi kadang juga mocok seruling aja. Saya Hmm, pemain pocokan, Mas. pojokan ya. Mudeng pocokan rak kowe. Pojokan ya mudeng-mudeng. Wis. Hmm. Terus. Terus ini nih Jar, perpustakaan sederhana Heeh. atau yang sering disebut minimalis living. Library. Itu pertama kali kalau boleh jujur modalnya berapa sih Jar? Modalnya saya itu setelah masuk kuliah 2012. Hmm. Saya modalnya pakai uang SKS, Mas. Misal ibu nih, Bu, SKS ku ente 3.500.000, padahal cuma 2 juta. Nah, 1.500.000-nya saya buat beli buku. Kan Eh, intinya saya korupsi buat beli buku, Mas, eh, ya. Bikin pinter bukan untuk yang macem-macem. mm, Nah, modal saya itu dulu sih, dulu modal nakalnya. Lama kelamaan koleksi saya kok diminatin para orang tua dan itu bisa menghasilkan uang. Nah, perputarannya ada di situ. Modal lama-lama kekumpul. itu emang dari dulu harganya emang standarnya berapa sih kalau Nah, majalah-majalah? kalau yang kayak kaset pita ini zamannya saya sekolah harganya 23 ribu ini, tahun 2000 berapa berarti 2010, Mm. era Distara sama Buletin itu. Tapi sekarang ini udah sampai 50 ribu, Mas, bekas padahal. Apa aja nih yang dibawa koleksinya? Ya, saya bawa yang pertama Piringan Hitam dari The Doors, album Waiting for the Sun. Yang kedua dari Led Zeppelin. Hmm. Nah, di Piringan Hitam ini bisa disut teman-teman. Ini album yang muat lagu Starway to Heaven yang mungkin bapak-bapak kita Bisa nggak bahkan, sih nyanyiin lagunya apa sih? Kan nggak pada tahu nih oh, semuanya. Para yang, pemirsa juga nggak tahu nih. waduh, mati aku lali sih, Nadanya Mas. aja lah dikit-dikit. Apa yang Oh, iya ya. nadanya ya kayak Ah. gini? Yang apa? Deng, 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 Oh, deng, deng. Oh, there's oh. a lady who's sure all that glitters is gold Oh, and she's buying a aduh. stairway Kalau to ngomong heaven. kalau ngomong bahasa Inggris Anu, Mas, ilatnya ilatnya keplintir-plintir, Mas, ya, kecokot-cokot. Mas. Nah. Iso dipen ilatmu, Mas. Tegel. Terus. Terus apa lagi nih? Nah, oh ya, Eh, ini ada juga majalah pop foto yang muat Ringo Starr, yang mana dia adalah drummernya The Beatles. Ini tahun 1972, Mbak, majalah Belanda, Mas. Hmm. Nah, 197 wis lahir durung? Hmm, 20 tahun Oh, kemudian. ya durung, bapak ibumu Oh ketemu iya. lho kuwi lho. Oh iya. Nah, Bapak ibuku durung ijik ning ijik desa. nang desa. Heeh. Isih Joko karo Ijik Mas ya. heeh. Duh. Tapi saiki wis ora. Paham. Nah, ini majalah ini dulu saya beli 10 ribu. Saya beli di Kelitian Jogja, itu Pasar Beringharjo. Nah, kebetulan kemarin ada temen dari Surabaya datang ke perpus saya. Hmm. Pak Jati, saya beli ini dong. Berapa? Saya asal aja ngarang 200 Om. Dibayar, Mas. Waduh, Enak tuh. Anda nih majalah. sesuk raksa kuliah, Mas, dadi pemulung we, mulungi kayak ini lah, Aduh, entuk duit malah aduh. we. Enak tuh. Luar biasa dengan barang yang Alhamdulillah. dinilai sangat tua ternyata bisa menghasilkan uang dengan mengumpulkannya. Ya, betul. Oh iya, Mas, juga tips nih buat para pemirsa ini yang pengen coba ngoleksi yang namanya vinil atau kaset atau buku dan majalah tua-tua. Yang jelas
Satu, kalian harus punya sumber penghasilan yang jelas. Contohnya, misal kalian pengen main vinyl nih, vinyl dari barat maupun Indonesia, tolong diusahakan harus bekerja dulu. Jadi gaji kalian jelas. Keluarnya untuk apa, beli untuk apa, lah nek jaluk Pak, Bu, jaluk duitnya itu kayaknya kurang masuk akal, Mas, untuk dalam disebut kolektor gitu. Ini jadi seorang anak muda yang berkreatif menjadi seorang pengusaha atau seseorang yang mempunyai gagasan untuk membangun eh, S- perpustakaan sederhana atau minimalis sederhana. Minimalis library. Saat kita masih kecil pasti kita mempunyai cita-cita. Beragam cita-cita mulai dari menjadi guru, Iya, terus menjadi menjadi tentara, pilot, Mas. menjadi pilot, Ya. menjadi dosen juga. Oh ya. Nah, nah kali ini Fantastic Show kedatangan tamu yaitu Oh. seorang polisi wanita. Nah, untuk lebih Ya, lanjutnya ya. kita panggil saja Lita Rahma. Hola, Bribta Lita Rahma. Lita ini juga teman aku, jadi semua ini teman-teman aku karena emang jaringan saya tuh sangat kuat banget ya. Wih, Ngeri banget. Apa kabar nih, Lit? Lit, kamu kan sekarang seorang polwan. Sebenarnya cita-cita kamu tuh dari dulu tuh apa sih? Sebenarnya Apa sih dari kecil sama aku pengen jadi dokter, tapi setelah mikir-mikir sekolahnya lama dan Udah gitu, udah gitu doang. Oh, ya udah jangan kemana-mana, tetap di Fantastic Show. Hola Bribda Lita. halo Fit. Lita ini kebetulan adalah salah satu teman sekolah saya waktu saya masih sekolah. Dia itu iya masih sekolah lah pastinya lah. Kalau enggak masa teman masih TK ya nggak mungkin lah. sekolah Dia- apa Mas Ya kan Hafid? sekolah ada TK, Ya TK. Nah SMA yang Yang saya jelas maksud dong. yang saya maksud teman SMA. Dia SMA 1, saya SMA 6 yang kebetulan favorit di sini di Semarang. Iya dong, sama satu. Apa kabar nih Lid? Baik baik banget Fit. Nih Lid, kita sering tahu nih di Instagram kamu kan sekarang menjadi seorang polisi wanita ya, atau yang sering disebut polwan. Sebenarnya cita-cita kamu apa sih Lid dari kecil sendiri? Sebenarnya cita-cita aku emang poluan dari kecil, tapi sempet sih kepikiran pengen jadi dokter. Tapi setelah aku mikir kenapa jadi dokter sekolahnya lama, jadi aku mikir ya udah deh jadi poluan aja. Jadi biar agak cepet gitu, biar kerja dan biar bisa mungkin abis jadi poluan kita bisa apa kuliah juga. Jadi abis kerja kita kuliah gitu. Tapi nggak ada pemikiran gitu buat mau kuliah gitu? Iya Fit ini udah kuliah dan udah semester 5. Oh. Kebetulan kuliah juga Di mana udah sih? semester 5. Gimana Lid? Di ada universitas di Di Semarang swasta? juga. Iya, Kalau mau kuliah di USM pasti lebih cepat Promosi. promosi nih. lulusnya. Seperti yang saya omongin tadi ya Lid, kamu kan seorang polwan ya. Sebenarnya cita-citamu dulu pengen jadi dokter juga ya sempat ya. Dulu sempat juga ya jadi atlet voli ya. Iya. Itu waktu zaman SMA ya. Ya dulu aku atlet voli dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD aku udah ikut macam Popda gitu, pekan olahraga pelajar daerah. Dari SD aku udah ikut Popda. Terus SMP juga ikut Popda, terus mulai SMA kelas 2 aku mulai jadi atlet voli pantai. Jadi yang dulunya aku dari atlet voli indoor biasa, jadi aku karena tertarik dari senior aku yang ikut voli pantai, jadi aku coba buat masuk di voli pantai itu sendiri. Bukannya kalau jadi voli itu lebih enak ya kan, nggak ada
apa namanya terikat gitu ya. Kan Lita juga bisa nih wakilin Jawa Tengah buat PON atau wakilin Indonesia sendiri gitu loh. Kalau sampai pon sih dulu belum sampai karena aku masih sampai dulu waktu tahun 2014 masih ada seleksi prapon. Kemudian seleksi prapon karena aku baru banget masuk di kepolisian di Polda. Jadi aku masih menyesuaikan antara kerja dan volleyku itu sendiri. Tapi kan aku harus pinter-pinter bagi waktu. Jadi setiap pagi latihan, sore latihan kan aku belum harus ninggalin kerja karena baru awal-awal. Jadi aku milih seleksi praponnya itu dihentiin aja buat aku sendiri dan aku milih untuk fokus kerja dulu. Jadi mungkin bisa nggak tahu sih, mungkin tahun-tahun 4 tahun lagi bisa ikut pon, nggak tahu juga. Nih Lit, yang bikin aku penasaran juga ya. Ada nggak sih wadah di polisi itu kayak ini kan Lita dulu basicnya volley ya. Terus ada nggak sih dari polisi tuh kayak oh Lita support Lita gitu loh buat lanjutin hobi Lita yang dulu sempat tertunda karena kerja ini. Kalau dari kepolisian pasti mendukung kita buat berprestasi karena mereka juga dengan kita berprestasi kita bakalan bisa mengharumkan nama instansi kita sendiri. Jadi mereka juga dari pihak instansi juga pasti mendukung kita buat untuk berprestasi lebih tinggi. Sejauh ini perlombaannya apa aja sih yang diikutin? Kemarin sih semenjak aku jadi polisi Ah. ya. Aku jadi polisi, kemarin aku udah ikut ini antar klub, tapi itu cuma mewakili klub sih, bukan nama Polda. Jadi kalau untuk nama Polda sendiri sih kita masih latihan-latihan aja karena belum ada event-event yang lain. Tapi ini kemarin bulan Januari udah persiapan buat Praporprov untuk mewakili Kota Semarang ke ajang Porprov tahun depan. Wow, luar biasa Istimewa sekali. ya Mas Afid istimewa. ya. Oh Mas Afid, bentar nih. Mbak Lita volley pantai putih Mas Afid ya. Kita nggak ngapa-ngapain, hitungnya ya. kayak gini Mas ya. Kita kan orang kreatif jadi hitam itu hal yang biasa Oh banget gitu ya. Mas ya. Lit, bisa nggak sih ceritain awal mulanya gimana sih jadi seorang polisi itu? Awal mula jadi polisi, jadi dulu kan SMA kelas 3 terus udah punya prestasi volley, terus kan mikir yang bisa buat bisa ngedukung apa kita volley itu di mana. Terus aku mikirnya kalau jadi dokter mungkin nggak bisa ngedukung, tapi kalau untuk jadi poluan mungkin bisa ngedukung. Dan aku awalnya pengen jadi polisi, terus coba daftar, udah tahap demi tahap aku laluin dan akhirnya orang tua aku juga mendukung. Jadi ya udah deh aku jadi polisi. Gitu. Wow, adem banget kalau dengerin Mbak Lita ngomong ya. Wah, Nih banyak nih para netizen juga yang tanya-tanya pada nanyain gini, by the way Mbak Lita gimana sih caranya biar bisa lulus jadi polisi, gimana sih persiapannya? Kalau dari Lita sendiri dari pengalamannya tuh gimana sih Lit? Kalau persiapan kan tes polisi ini panjang banget tesnya. Jadi nggak sekali tes langsung lolos gitu, nggak. Jadi ada tahapnya. Mungkin pertama ada Rikmin. Rikmin itu kayak data-data kita, keaslian data-data kita itu dicek. kayak Terus track record gitu ya. apa? Kayak track record kita. Iya, itu Ah, juga dicek. Jadi kayak kelakuan kita di sekitar lingkungan kita gimana, itu juga dinilai pasti. Terus habis itu setelah lolos tes itu pasti kita di tes kesehatan satu. Tes kesehatan satu itu banyak lah pokoknya. Terus setelah udah tes kesehatan satu masih ada tes psikologi, ada tes jasmani, ada tes kesehatan 2, ada tes kesehatan jiwa juga. Terus ada pantuhir, ada PMK juga. Jadi panjang banget lah pokoknya. Kita mau jadi polisi itu harus ada persiapan sebelum-sebelumnya. Nggak instan langsung kita bisa tes terus kita bisa lolos dan lulus. Gitu, Fit. Tuh dengerin tuh yang mau jadi polisi besok dengerin ya. Nah kita bicara tentang anak muda ya pastinya. Anak muda pasti gak jauh nih dari kata merokok, ganja, narkoba, dan sejenisnya. Nah kalau dari pandangan Lita sendiri tuh gimana sih buat
oh nggak harus nih anak muda nggak harus kayak gini, atau mungkin kita bisa berpikir oh harus kayak anak muda kalau kalau pakai ganja narkoba langsung aja tangkap, langsung aja dihukum biar kapok, itu gimana Lit? Kalau dari kita sih, kalau menurut saya sendiri, kalau anak muda seperti itu sih mungkin nggak mikir panjang ke depannya. Karena kalau memakai kayak gitu kan pasti organ tubuh kita rusak. Nah, pasti kita nggak bisa menikmati masa-masa muda kita. Jadi mungkin bisa buat hal yang lebih bermanfaat. Mungkin mungkin kita bisa buat kreativitas dari bahan-bahan daur ulang. Terus jadi bukan cuman yang mikir enak cuman sebentar aja. Kalau kayak gitu kan enak cuman sebentar aja. Jadi kita kalau udah make pasti ketagihan pasti kan juga nggak banyak, nggak sedikit uang yang dikeluarin buat itu, Fit. Jadi mikirlah panjangnya ke depan gimana, terus kita ke depannya mau gimana. Pokoknya mikirnya yang bisa bikin kita enak ke depan, nggak yang enak cuman di situ aja gitu sih menurut Nah, aku. kalau dilihat Jati sendiri nih, ini dia seorang anak muda yang sudah mempunyai usahanya di bidang perpustakaan sederhana di Iya. rumahnya. Itu gimana sih Keren Lid kalau banget. menurut? Kalau menurut aku sih ini yang patut dicontoh kayak gini nih salah satunya. Nah kan dia bisa apa ya, bisa menginspirasi kita semua buat buat kita lebih Lebih pintar gitu positif ya, Mbak ya. ya. Jadi positif, nggak yang kayak mereka-mereka yang kenal ganja, kenal Mm-mm. sabu, kenal pokoknya yang seperti itulah. Ngerasa prihatin nggak sih Lid kalau ada anak muda, apalagi dah yang sepantaran gini teman-temanmu pakai kayak gitu, terus gimana sih Lid, Eh, ngerasa nggak? Kalau aku sih prihatin banget sih. Kalau menurutku mereka mungkin pengaruh dari lingkungannya mereka sendiri yang udah seperti itu. Untuk kita buat jaga jaga diri itu susah kalau lingkungan kita udah banyak yang pemakai-pemakai kayak gitu, pasti susah. Kalau kita nggak kuat sendiri pasti kita bakalan terjerumus sama lingkungan kita itu. Nah, eh, pastinya kita ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang Jati dan Lita ya. Sesaat lagi akan ada segmen Kak Tanya Kak. Nah, di segmen ini para netizen bisa bertanya secara luas tentang bagaimana sih kehidupan dari Lita dan Jati sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Fantastic Show. Hola Creative People, masih bersama saya Afid Satrio Jati dalam program acara kesayangan Anda Fantastic Show pastinya ya. Nah kali ini ada nih mention dari para netizen atau sering disebut dengan netizen hantu ya, karena kita tidak mengenalnya tapi dia mengenal kita ya. Nah ini ada Dian. beberapa mention yang ditujukan ke bintang tamu kita, yaitu Jati dan Lita. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya tentang kedua bintang tamu kita, bisa nih tanya ke Instagram kami dengan hashtag Kak Tanya Kak. Nah, nanti bakal mention ada bakalan kita tanyain ke bintang tamu kita. Nah, untuk yang pertama ada nih dari mention untuk Mas Jati dulu ya pastinya. Saya dulu nih Mas Ah, Afid nih. bentar, Oke. aku buka HP dulu ya karena Oh iya iya. di Instagram Langsung banget ya dari Instagram. @siska. Bagaimana cara bentar-bentar. Ini Instagramnya agak Wah, banyak bukan banget dari ya. Siska tapi Angnya Rizky. Oh ya ya. Perpustakaannya di mana sih? Kalau bisa aku mau main. Oh iya, Terus sewanya ah, berapa? perpustakaannya ada di Ngalian, tepatnya belakang SMP 16 itu. Nama jalannya Jalan Taman Karusel Dalam nomor 989. Nah, untuk sewanya saya nggak mematok sewanya berapa sih, enggak. Tapi kalau ada yang mau baca dan kebetulan buku yang dia pengen itu buku yang lama, buku yang langka, ya mau nggak mau harus baca on the spot di situ aja, nggak boleh dibawa pulang. Tapi bisa nggak sih kalau lihat terus Mm-mm. dibeli itu di Lihat, tempat TKP? Jadi lihat aku dibeli itu tergantung lobby-lobbyan sebelumnya ya. hmm, Mungkin kita udah long message dulu di BBM atau WA, Mas saya kayaknya pengen buku ini deh Mas. hmm.
mau nggak tak beli mas. Nah kalau kita langsung ketemu tek, mas tak beli, saya nggak mau, soalnya kan nggak ngerti juga entah dia emang seneng atau dia udah ngerti itu buku langka terus dijual lagi. Nah makanya saya nggak mau. Kalau misal buku-buku yang kayak gini nih mending baca di tempat aja, atau untuk skripsi buat baru boleh bawa pulang gitu Mas Hafid. Nah, ini lagi nih ada mention dari Anggia Rizky. Mm-mm. Koleksi bukunya dari mana? Angan-anganmu bikin perpustakaan apa? Oh Sekarang ya, buka internet cari yang kita pingin udah keluar semuanya. angan-angan saya bikin minimalis Angan-anganmu apa library itu angan-anganmu? sebetulnya saya pengen berbagi aja sih tentang apa yang saya punya. Jadi ada rasa puas aja gitu kalau udah bisa bantu orang. Oh, jebul aku iso ya ngewangi wong padahal cuman model buku aja loh. Nah, untuk tadi koleksi buku apa aja, saya punya beberapa buku literatur tentang tokoh dunia, tentang musik. Nah, kebanyakan tentang musik juga sih Mas Afid. Nah, tapi ada juga beberapa karya sastra seperti N. Hadini dan lain-lain saya adain juga di perpus saya. Ya guna itu untuk menunjang barangkali ada teman-teman butuh untuk nyelesain final project, skripsi, tesis atau yang lain-lain. Nah, bisa baca lewat saya. Ada lagi nih dari Siska Adi. Ada sponsor gak buat bangun perpustakaan? Kan pasti mahal buat dapetin buku-buku di perpustakaan itu. Iya. Oh, untuk sponsor ya seperti tadi ya saya sponsor lewat dompet ibu bapak dulu untuk bangun untuk modalnya. Tapi untuk ke depannya kan saya udah ada pekerjaan. Nah, lewat gaji saya itu saya sisihkan untuk membeli buku-buku itu jadi tetap terakomodir secara rapi untuk pembukuan dan eh apa ya? Supply bukunya tetap ada gitu. Lanjut ya. Mm-mm. Ini lagi juga ada Ed Bastian Gary. Ya. Bagaimana strategi untuk mengembangkan perpustakaan yang Anda inisiasi? Sedangkan kita melihat era digital sudah berkembang pesat dan minat baca di negara ini sangatlah minim. Dan referensi buku apa saja yang ada dalam perpustakaan tersebut apakah bisa menjadi alternatif bagi mahasiswa atau pelajar? Oke, untuk apa tadi Mas? Pertama pertanyaannya untuk strategi untuk mengenal minimalis library. Contohnya ada beberapa dosen negeri maupun swasta di Semarang khususnya ya main ke tempat saya, lalu dia baca buku, Prof, saya mau minta dong Prof foto waktu Anda baca, boleh kan? Oh, mau diapain Mas? Mau saya upload ke sosial media biar lebih ke blow up aja ini punya saya. Oh iya iya iya, nggak apa-apa. Nah, lewat itu strategi marketing saya. Tapi jujur saya membuka perpus ini bukan untuk komersil ya, bukan, cuman agar minat bacanya berkembang aja. Dari hobi berarti ya? Betul. Nah, strategi Mantap. saya lewat tokoh-tokoh pendidik seperti itu. Terus dari Hilda YR, Ya. kira-kira ada gebrakan baru apa untuk menambah kesadaran membaca dan berkunjung? Gebrakan baru mungkin saya nggak bisa matok ya karena motivasi itu muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Tapi untuk saya kasih stimulus, saya pancing-pancing, saya foto-fotoin aja buku yang lagi terkenal gitu, lagi booming, contohnya kayak Oasis, Marilyn Monroe atau Beatles dan lain-lain. Mungkin dengan situ, oh, ono ya ternyata di Semarang itu perpus yang menyediakan buku-buku semacam itu. Nah, itu mungkin bisa jadi gebrakan mereka untuk membaca ke tempat saya. Begitu. Terus nih juga nih ada pertanyaan dari Siska Ade lagi nih. Siska ini paling tanya mulu nggak Wih. habis-habis ya. Bagaimana antusias publik merespon perpustakaan ini? Antusiasnya pertama-tama saya terkesan di itu ya, apa ya, di underestimate. Wah, tenan apa ora iki iso mlaku atau cuman untuk gaya-gayaan aja, tapi saya anggap angin lalu aja ya.
jemput bola aja mas, misal anak-anaknya saya tarik ke tempat saya untuk belajar, entah belajar bahasa Inggris atau belajar pronunciation lewat VCD. Nah mungkin dari situ orang tua bakal, oh ternyata ada ya manfaatnya perpus di kampung ini, seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih di perpustakaanmu itu kayak para pembacanya itu tanya langsung ke Jati kayak ini apa sih mas, ini gimana sejarahnya kayak gimana, jadi kayak ada sesi tanya jawab sendiri gitu Oh nggak? iya ada, dan kebetulan yang datang ke perpus saya itu orangnya cerewet-cerewet, misal mas memang ada ya mas ya fotonya ini. Ya, ada pak. Oh lah terus kalau ini fungsinya apa ya mas ya. Nah saya mulai nonton, oh ini kalau untuk saya pribadi sudut pandang saya ini untuk ini pak. Coba kalau bapak punya pemikiran lain mungkin kita bisa kombinasi, jadi tanya jawabnya nggak hambar gitu mas. Ini ada yang terakhir juga nih, Mm-mm. dari Isnin Yusuf. Ya. Ini dia tanya, mas gak diadain kuis nih mas buat hadiah ke para netizen yang suka Heeh. sama perpustakaan Mas Jati, kan harganya mahal-mahal nih mas kayak gitu. Ada nggak sih dari Mas Jati pengen ngasih bonus ke para pembacanya atau yang kepoin minimalis library Library itu gitu? ya. Oke. Boleh ngadain giveaway. Gampang deh. Seperti tadi ya, ukuran sepatu saya berapa, nanti saya kasih satu buku tentang biografi Kurt Cobain, Nirvana. Itu. Nirvana ya. Itu betul. Oke. Enggak ada jalur belakang loh ya, harus Oh, harus lewat hati loh ya nebaknya loh ya. iya, siap. Mungkin bisa nih Oke. kita dikasih kenang-kenangan juga ya. Nah, nah untuk yang kedua nih ada nih Bribda Lita yang bakalan kita tanya-tanyain tentang tentang kehidupannya dari netizen yang kepoin Lita banget nih. Yang pastinya pertanyaannya jauh lebih repot dijawab dan bakal lebih Nyeleneh-nyeleneh Mas Afid ya mesti nyeleneh ya. Boy. nyeleneh Iya pasti yang kemana-mana orang-orang pasti. tak genah-genah terus ngerti ngono ya tetep ditakoni. Nih yang pertama dari Dwi Hermayani. Apa yang menginspirasi Kak Lita untuk menjadi polisi dan kenapa Kakak mau jadi polisi? Yang menginspirasi aku jadi polisi, dulu aku waktu kecil sering lihat poluan-poluan yang lagi gak tur lalu lintas di pinggir jalan. Jadi dari itu aku mikir, wah cewek keren banget ya pakai seragam. Seragamnya pun mungkin buat semua orang menarik. Jadi ya aku mikirnya ya pengen banget buat jadi poluan. Loh dulu bukannya poluan tuh kalau dulu masih letak-letak ya kalau orang di jalan Wah masih Mas, letak nggak ada yang kue namanya kue so vesel-vesel gitu. digantung loh Mas Dulu ngonek dulu gue lo ya. belum ada Oh vesel iya loh, iya belum iya. ada Iya, iya. perawatan loh. Sekarang Tahun 90-an masih Ya kecil kan gitu, mungkin 2000-an, seiring itu masih baju masih kedodoran ya. tapi kan seiring berjalannya Iya, waktu kan kita bisa heeh, memperbaikinya semua fit. heeh. Jadi nggak semua poluan kayak gitu. Jadi sekarang kita lebih Sekarang gimana banyak ya, malah ya ya bisa lihat poluan lah yang di poluan-poluan. endorse sekarang banyak banget. Nah, ini ada juga nih dari eh, Rangga Wisnu. Bribda Lita nggak cari calon suami, udah punya pacar dia. Saya jawab ya dia sudah punya pacar. Oke. Saya jawab aja karena pertanyaannya itu nyeleneh nggak guna. Terus lagi nih ada eh, Sebastian Gary. Pernah terfikirkan nggak sih dengan era digital yang semakin berkembang untuk mempunyai akun yang dimana di situ berisi tentang cerita ataupun sharing yang dimana bisa menjadikan kaum wanita dan anak muda itu terinspirasi oleh dirinya Mbak Lita sendiri. Pasti ada ya, pasti mikir kita pasti mau posting-posting mungkin di Instagram seperti yang aku pakai sekarang. Pasti pengennya kita posting foto buat mereka-mereka biar bukan buat mikir aja buat trend center gitu enggak ya, tapi kita mikirnya yang lebih ke biar menginspirasi mereka biar supaya anak muda zaman sekarang bisa lebih baik, lebih yang mikirnya nggak mikir pendek yang cuman senang kayak tadi sesaat aja, cuman buat nyabu, buat ngerokok, buat yang nakal-nakal gitu. Pokoknya intinya pengen posting aja buat mereka biar bisa terinspirasi dari kita aja.
mungkin nggak bisa secara langsung kita mendeskripsikannya, tapi ya mungkin lewat gambar itu kita bisa buat mereka terinspirasi. Terus ada juga nih dari Siska. Eh, dia tanya Siska lagi Mas terus. ya. Siska nih dapat hadiah loh nih sekali lagi. Dia tanya, terima endorse nggak kak? Tarifnya berapa sih kak? Dulu sih sempat terima endorse, nggak narif sih, tapi sekarang udah jarang endorse karena udah agak disuruh berkurang sama pacar aku yang sekarang. Jadi Itu Mas Hafid. jadi Mas jadi Hafid gini, ya. jadi gini. Ya gitu deh, pokoknya sekarang udah agak berkurang gitu aja endorse-nya. Jadi gini, kemarin kita memperingati Hari Patah Hati Raisa sama Hamis ya. Sekarang dengar Mbak Lita ngomong udah punya pacar, kita memperingati lagi nih. Oh, ini lagi nih ada mention dari Ustadz Dani. Kalau besok udah puasa, siapa yang pingin kamu ajak buka puasa bareng? Kalau aku sih yang penting buka puasa sama keluarga pasti ya, kita semuanya pasti pengen buka puasa bareng keluarga. Tapi aku juga pengen buka puasa bareng pacar aku juga, tapi nggak tahu bakalan bisa apa enggak. Soalnya LDR. Oh LDR. Oh ya ya siap-siap. Terus nih lagi ada mention juga nih. Kok aneh-aneh gitu ya Iya yang makanya kan dibacain. aku sudah bilang nih lebih nyeleneh pastinya. Ini dari @firna SLTG mungkin salah 3 ya. Kak termosnya masih ada nggak yang gajah? Oh iya, kemarin tuh termos tuh cerita dikit ya. Termos itu dulu kakak aku yang minta aku jualin karena ya nggak tahu lihat di Instagram, terus habis itu di situ terus ya udah aku bantu jualin aja. Nah, gitu. Oh. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih pertanyaannya. Sangat menarik banget nih. @Jody DHR. Hal apa saja sih yang membuat kamu sukses seperti sekarang? Sebelumnya aku jelasin dulu, Jody ini adalah pacarnya dari Lita. Oh. mungkin mungkin Lita sendiri pacarnya ingin dia nganggap kayak Jody itu adalah salah satu inspirasinya. Nah mungkin bisa dijawab nih dari pertanyaan dari Jody DHR. Ulangin coba Fit, apa Fit? Hal apa saja sih yang membuat kamu sukses seperti sekarang? Yang pasti aku terima kasih banget buat kedua orang tua aku sama semua keluarga aku yang bisa dukung sampai aku jadi sampai sekarang ini. Dan aku terima kasih buat pacar aku juga yang selalu ngedukung aku buat ngelakuin apa aja yang aku pengen, dan itu yang pasti positif, dia pasti mendukung. Dah itu aja. Dari teman-teman. Oh ya, dari teman-teman semua yang udah ngedukung aku, terus yang support aku dari teman-teman Instagram juga. Pokoknya semuanya yang udah support aku, terima kasih banget. Seru juga ya kalau kita dengerin dari Bribda Lita ini. Tepuk tangan dulu dong. Setelah banyak netizen yang bertanya-tanya ke bintang tamu kita berdua ini dengan pertanyaan yang gokil dan dijawab dengan penuh penghayatan juga ya. Jangan kemana-mana. Fantastic Show segera kembali. Yo. Kembali lagi bersama saya Alfit Satriojati dalam program Fantastic Show. Tetap ditemani dengan bintang tamu kita yang ganteng dan cantik ini. Nah, kali ini ada nih, aku ingin bertanya sedikit tentang perpustakaan. Ya. Ke Jati pastinya. Mm-mm. Jat, gimana nih cara buat perkenalkan minimalis library atau perpustakaan sederhana punya Jati ke masyarakat, khususnya anak muda? Tadi kan ke masyarakat ya, ini ke anak muda loh. Oh ya, bisa. Untuk yang aktif dalam penggunaan sosial media, kamu bisa kepoin punya saya minimalis_library 94. Nah di situ kadang saya posting tentang koleksi-koleksi saya di Instagram itu. Nah nanti setelah
kalian tertarik bisa direct message ke saya, alamatnya di mana, nanti kita ketemuan lah dan saya antar ke tempat saya gitu. Kalau sejauh ini ajang apa aja sih yang sudah diikutin, jadi kayak memperkenalkan perpustakaan itu Oh, sendiri. ini kan untuk 3 tahun belakangan ini Indonesia, khususnya Indonesia ya, ada sebuah event namanya Record Store Day. Nah, di Indonesia pun ada bertepatan pada bulan April tanggal 22. Alhamdulillah saya 3 tahun belakangan ini ikut event itu terus. Nah, tapi dalam chapter Semarang, khusus Semarang. Untuk itu kan saya bisa ikut partisipasi dan itu juga ajang promosi buat saya memperkenalkan apa sih itu minimalis library. Nah, lewat ajang Record Store Day Indonesia itu, Mas. Jadi lewat apa perkenalan bentuk fisik dari entah buku, kaset, piringan hitam maupun CD seperti itu. Itu dalam waktu 3 tahun terakhir ini ya. Iya, 3 tahun terakhir ini dan bertepatan bulan April tanggal 22. Kemarin baru aja di Rice Cafe bekas Sivex itu Hmm. dihelatkan di situ. Itu sejauh ini banyak nggak sih masyarakat yang udah mulai mengenal minimalis library? Ya, alhamdulillah udah lumayan. Juga lewat saya promosi pun income yang saya dapatkan juga udah bisa buat beli cemilan di nasi kucingan, Mas. Oh. Ya. Nih. Pertama kali ngumpulin buku yang pertama sampai sekarang yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan, itu dikumpulin dalam berapa tahun? Jujur saya kalau buku mungkin cuman 100, tapi kalau untuk yang kaset, Ya itu kaset-kaset kaset itu. pita, kaset pita saya mungkin sampai 1.500 kaset pita seperti ini dan alhamdulillah masih fungsional. Nah, dulu saya untuk buku pun buku, Mas ya. Saya koleksi buku pertama majalah Gaul, covernya Ferry Afi, Mas. Ya itu punya saya pertama kali saya beli di agen koran. Ferry Afi, Mawar, Smile, Diki, Romi, ya, tak sebut ke KB, nostalgia nanti Mas jadinya. Itu buku Menuju saya pertama. puncak ya. Nah, untuk yang kayak piringan hitam seperti ini, saya dulu belum berani koleksi seperti ini. Soalnya apa? Saya sama aja mencekek diri saya sendiri, satu piringan gini harganya 400 ribuan. Dan saya bisa mulai koleksi ketika saya udah mulai kerja. Seperti itu. Nah, untuk piringan hitam saya masih punya 150 keping lah. Kira-kira kalau 150. dijual bisa buat modal nikah, Mas. Wah, asik asik. Terus ada nih yang tanya juga nih. Tadi aku dibisikin juga. Caranya memilih CD yang bagus tuh gimana sih, Mas? Kaset Oh. loh, kaset terus majalah juga atau Oh, iya ya. dinilai dari ketuaannya atau Mm-mm. gimana tuh, Mas? Jadi. Untuk saya yang koleksi, misal saya lagi hunting piringan hitam. Kalau saya hunting piringan hitam, saya udah meninggalkan gelar guru saya jadi pemulung dadakan. Di pasar Klitikan Beringharjo itu saya tetap bawa portable pemutarnya, Mas. Jadi begitu ada jualan vinil, saya pakai batu ABC gede-gede, masukin tek, 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 tek. Saya setel pakai laptop, sambungin speakernya kan, muter. Kalau memang itu jarumnya nggak lompat-lompat dan piringannya itu bersih, saya ambil aja. Tapi dengan satu trik, Mas. Misal kita suka nih piringan Led Zeppelin seperti ini, kita jangan menunjukkan bahwa kita butuh. Kalau kita butuh nanti yang jual mesti ngasih kita harga mahal. Kita, alah Mas, iki elek iki Mas, aku rak seneng. Nah, pasti dikasih murah. Untuk yang buku, saya lihat dulu covernya siapa, isunya tentang apa aja. Kalau memang itu menarik baru saya beli gitu. Itu aja ya. Terus bagaimana nih pandangan Jati untuk menyadarkan masyarakat khususnya anak muda ya, untuk lebih peka membaca buku daripada hanya browsing di Oh internet? ya. Untuk saran saya sebagai itu ya penyuka buku, gini, kadang anak muda itu lebih concern kita kerja keras terus nanti kita kaya. Coba ubah pola mindset kita. Mobil, uang, motor
itu bakal nututi kita, bakal ngejar kita kalau kita mau belajar. Nah, kamu nanti sering baca, otak kamu penuh, kamu bisa jadi pembicara dimanapun, kamu dapat duit. Nah, kadang lewat lewat simpel aja belajar, nanti uang dan lain-lain akan ngikutin kita terus. Nah, untuk kaya nggak perlu kerja keras, kita perlu kerja yang pintar. Kerja keras ketik ban beton mati mas nanti. Kerja yang pintar aja biar nanti bisa putar otak gitu. Terkadang kita sebagai manusia yang hidup di era teknologi yang berkembang dengan pesatnya, ibaratkan kata kita mau maju juga kena, kita mau mundur pun juga kena. Yang maksudnya kita harus bisa menerima perkembangan teknologi dari kemajuan teknologi itu sendiri, tetapi tidak dengan melupakan kearifan lokal. Nah, untuk Bribda Lita, menjadi seorang polisi itu sangat berat pastinya. Akan mempertaruhkan jiwa, raga, dan nyawa. Pernah nggak sih Lita nangkep pelaku kriminalitas atau bahkan mengikuti kegiatan yang untuk mengamankan tindak kriminal? Kebetulan di bagianku bukan bagian kriminal, jadi kalau aku di bagian provos, jadi beda juga dari apa yang Afid tanyain tadi. Jadi untuk menjelaskannya mungkin aku kalau di situ belum ini. Belum. Karena kan di bagianku provos, jadi beda sama yang untuk penangkapan, Kalau pemeriksaan. provos tuh dia apa sih? Kalau provos nih kayak bahasa apa ya, bahasa didengar-dengarnya gini, polisinya polisi. Oh, polisinya polisi. Iya, jadi kalau ada polisi yang mungkin Nakal gitu. nakal gitu nanti jadi ke aku gitu. Berarti. Terus nih, berarti Lita juga diajarin buat nembak juga ya? Dulu sih kalau nembak sih kita diajarinya pasti waktu pendidikan. Waktu pendidikan kita ada jam buat nembak, jadi kita dari situ aja. Tapi ada sih buat pelatihan menembak lagi, tapi cuman ada di Semarang, ada di Brimob sama di Akpol. Boleh nggak sih gimana ya, tunjukin aja kalau gayanya lagi nembak tuh yang bener gimana, karena gini Wah, yang perlu kita garis bawain. Kita terkadang ngomong nembak gampang, padahal saat kita lagi ngesut gini mata kita nggak bisa bener gitu lah. Mata kita nggak bisa bener gitu ya. Nah, makanya ini mumpung ada polisi, polwan yang udah terlatih, bisa nggak sih liatin caranya buat nembak itu yang bener gimana, matanya yang bener gimana. Nah, iya. Nggak ada pistol. Coba gitu. dong, apalah gitu. Mic coba ya. Itu mic-nya aja coba deh. Diarahin deh dari kayak gini kan bisa diarahin, karena pertanyaan yang simpel nih bener-bener berarti Kalau banget. nggak ada ininya kayaknya susah deh. Pakai tangan aja deh kalau gitu. Nah, bisa nggak sih? Udah yang terinti aja. Ya, di kamera sini aja. Coba lihat. Asik. Ya. Udah. Udah. Oh. Kalau nggak ada ininya susah, Oh. harusnya ada itunya dong. Oh ya. Pokoknya intinya kita harus lurus, Ya, kita harus fokus dan kita harus menembak. Nembaknya itu sasarannya. Iya. Boleh cewek juga sih kalau boleh sih. Nah, ini juga nih ada nih dorongan dari mana aja sih yang membuat Lita jadi seorang polwan seperti sekarang, menjadi sosok yang menginspirasi bagi masyarakat juga? Dorongan sih pasti dari kedua orang tua, pasti ya, sama saudara-saudaraku semua pasti mendukung aku jadi polwan. Sama semua dulu orang-orang terdekat aku dulu juga, sama sekarang juga. Pokoknya semua yang ada di dekat aku semua yang mendukung dan aku bisa ngejalannya sampai sekarang ini. Gitu, Fit. Ada nggak sih pesan-pesan dari orang lain yang membuat Lita terus memegang teguh omongan itu, atau yang sampai sekarang Lita masih percayain omongan itu adalah salah satu semangat buat Lita sendiri? Dan mati kayak omongan dari orang tua, wah, kerja sing genah gitu lah. Ada nggak sih? Ya, kalau gitu sih pasti ada sih, Fit, banyak. Kalau orang tua pasti pinginnya yang terbaik buat anaknya kan, tapi ya aku juga berusaha buat
biar bisa banggain orang tua aku, banggain orang-orang terdekat aku. Mereka sih cuma pesan aja kerja yang benar, kerja sesuai aturan. Jadi kamu bakalan jalan di jalan yang benar gitu Fit. Nih lagi nih. Eh, nah, untuk yang terakhir nih, Lita. Apa yang pingin Lita omongin ke semua orang yang sayang sama Lita? Entah itu yang Lita kenal ataupun yang Lita nggak kenal. Kayak followersnya Lita yang ribuan tuh ya. Nah, banyak tuh yang muji-muji kamu tapi sebenarnya kamu nggak tahu mereka tuh siapa. Tapi dia tahu, oh ini Lita nih, poluan cantik ya lagi hits di Semarang nih ya ini. Terus ada nggak sih pesan-pesan buat mereka yang sayang sama Lita gitu? Yang pertama aku terima kasih banget buat kalian semua yang udah nge-support aku maupun dari Instagram maupun langsung. Yang dulu aku pernah bener-bener sedih banget sampai sekarang yang udah bisa yang udah bisa ceria kayak gini. Makasih banget buat kalian yang mungkin aku nggak pernah kenal, yang sekarang aku mungkin nggak kenal kalian itu siapa. Pokoknya terima kasih banget sama semua orang yang udah ngedukung aku. Pokoknya udah itu aja Fit. Ini kalau dari aku sendiri ya, pertanyaan secara pribadi ya. Harapannya apa nih Lid buat anak muda di Indonesia yang ingin menjadi polisi kayak Lita atau bahkan tidak hanya menjadi polisi. Karena tentunya semua pekerjaan itu selagi kita kerjanya itu dengan nyaman, yang tidak melanggar hukum dan agama. Nah, pekerjaan yang halal, gimana harapan Lita tentang mengejar suatu mimpi? Kayak kita kalau mau ngejar mimpi tuh kita harus gimana gitu loh. Kalau dari sudut pandang Lita sendiri. Kalau menurut aku yang pertama harus dapat restu dari orang tua dulu. Kalau kita mau punya cita-cita, orang tua juga harus ngerestui, harus sejalan sama kita. Tapi kalau orang tua udah nggak ngerestuin dan sejalan sama kita itu susah. Jadi dan doa-doa orang terdekat sama usaha kita sendiri juga pasti dinilai gede banget. Kalau usaha kita emang bener-bener bener, jadi kita bisa tahu hasilnya buat besoknya itu gimana. Tapi kalau emang usaha kita cuma sedikit-sedikit dan kita mungkin nggak niat tapi orang tua kita niat, hanya kita yang niat, jadi itu pasti setengah-setengah dan itu nggak bakalan maksimal banget. Gitu pesan aku. Pokoknya usaha yang bener, berdoa sama nurut sama orang tua, itu aja pokoknya. Yaitu yang bisa menuntun kita buat jadi mungkin sukses ke depannya. Amin. Menjadi seseorang yang menginspirasi bukanlah hal yang mudah. Karena menginspirasi bukan berarti kita harus meniru gayanya. Menginspirasi adalah salah satu sudut pandang kita untuk meniru. Meniru bukan berarti kita harus sama dengan kepribadiannya. Kita juga bisa mengambil contoh dari mereka berdua yang semangat untuk mengejar mimpi. Jangan pernah untuk putus asa, jangan pernah untuk menyerah dalam kehidupan ini. Kita hidup selalu bersyukur dan selalu memuja apa yang kita yakini. Terima kasih buat Jati Widya yang sudah datang. Terima kasih juga buat Lita Rahma yang sudah memberikan cerita yang sangat menarik. Akhir kata saya Afid Saryo Jati, tetap saksikan Fantastic Show setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 5 sore hanya di USM TV. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kata orang rindu itu indah,
bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu, namun sulit ku membenci. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Ku peluk semua indah hidupku, hikmah yang ku rasa sangat tulus. Ada dan tiada cinta bagiku tak mengapa, namun ada yang hilang separuh diriku. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega.